Orang yang haji saja setiap tahun jutaan orang, betul nggak? Semua berubah. Dunia kita ini, bumi kita ini berubah sesudah datang Rasulullah. Kita belajarnya dari situ. Sebelumnya seperti apa? Itu kondisinya yang kita harus kenal. Kondisi sebelum, kondisi bumi lah. Apalagi kondisi daerah Arab. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selama 40 tahun sampai turun wahyu. Jadi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir di daerah Arab, di Makkah, sampai mulai turun wahyu. Kelebihan bagian ini apa? Kenal dengan Rasulullah sebagai manusia. Belum jadi apa? Belum jadi nabi, belum turun wahyu. Makanya dalam Al-Quran, jika orang Quraisy tidak mau nerima agama Allah, Rasulullah berkata apa? Walaqad labithtu fikum umuran afala ta'qilun. Sebelum turun wahyu, usia Rasulullah 40 tahun. Dari lahir sampai pertama turun wahyu, saya mau nanya, Rasulullah pernah ucapkan ayat? Pernah enggak? Ada yang tidak tahu. Nah, kalau kepentingan sirah di sini. Selama 40 tahun sebelum, kan saya bilang sebelum turun wahyu, jadi saya sudah jawab. Sebelum turun wahyu, Rasulullah pernah ucapkan hadis atau satu ayat? Tidak pernah. Kan bilang belum turun wahyu. Betul enggak? Maka Rasulullah bilang ke orang Quraisy, kan sebelumnya 40 tahun tinggal di antara kalian setiap hari, tidak pernah melakukan hal yang aneh. Ini kesini kelebihan masa ini, kita kenal dalam 40 tahun dengan Rasulullah secara manusia, akhlaknya, khuluknya seperti apa. Makanya sebelum turun wahyu, lakabnya, nama panggilan Rasulullah di antara Quraisy dipanggil apa? As-Sadiq Al-Amin. Nah, kita ambil untuk kepentingan dan kebutuhan kita pribadi. Berapa orang di sini bisa dipanggil As-Sadiq Al-Amin? Berapa orang? Ini kita belajar dari sejarah Rasulullah sebelum wahyu nih. Namanya Rasulullah, nama panggilannya sebelum biasa As-Sadiq. Apa artinya? Tidak pernah bohong selama 40 tahun. Kira-kira kita bisa dihitung nggak? Kira bohongan kita bisa dihitung nggak? Bisa? Nah, ini kita belajar dari sejarah Rasulullah sebelum wahyu ini. Al-Amin. Waktu Rasulullah SAW hijrah, musuhnya nitip barangnya sama siapa? Sama Rasulullah. Bisa jadi. Sudah terjadi, bukan bisa jadi. Musuh Rasulullah ada titipan, ada emas, ada harta, ada apapun. Mau pergi dia, mau titip ke siapa? Siapa lagi? Titip ke Muhammad. Saya tidak bilang sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak percaya bahwa dia Rasulullah. Betul? Nah, kenapa? Tuh kan ini musuh kamu mau bunuh. Betul, mau bunuh dia, tapi nggak ada orang yang lebih saya bisa percaya dari dia. Makanya waktu hijrah, Rasulullah titip amanah ke Sayyidina Ali. Orang yang punya amanah, ini amanahnya tolong dibalikin. Ajib kan? Luar biasa. Jadi selama 40 tahun, kita belajar sifat Rasulullah sebagai manusia. Kepentingannya apa? Kenapa Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana Allah milih Rasulnya? Orang yang terbaik di lingkungannya. Makanya jika pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, dia naik di atas gunung dan bertanya ke suku-suku dan keluarganya semua dikumpulkan. Apakah karena dia di atas gunung, mereka di depan, jadi mereka otomatis tidak melihat apa yang di belakang gunung. Ngerti nggak? Rasulullah di atas gunung, orang kumpul di bawah, biar semua lihat dan semua dengar. Otomatis mereka tidak melihat apa yang di belakang gunung. Maka Rasulullah bertanya, apakah kalau saya bilang di belakang gunung ini ada musuh
ada tentara besar. Kalian percaya enggak sama saya? Mereka bilang apa? Ma jarrabna 'alaika kadzibun qad. Kamu tidak pernah bohong. Bagaimana kita tidak mau percaya sedangkan kamu tidak pernah bohong? Tapi jika bilang saya Rasulullah, semuanya bilang bohong. Gimana? Ini yang kita belajar dari waktu namanya Ar-Rasulul Insan, Rasulullah sebelum biasa selama 40 tahun. Yang pertama sama yang kedua, waktunya dalam sirah sangat kurang, tidak terlalu banyak, tapi seperti tadi sangat penting ada banyak pondasi di sana. Yang pertama apa? Sebelum lahir. Belajar apa? Kondisi seperti apa? Sebelum lihat tempat Arab sekarang mungkin menurut kalian jadi sempurna atau bagus, coba lihat sebelumnya. Saya sendiri orang Mesir, bukan orang Arab dulu. Mesir tidak negara Arab di sini aja. Malah aslinya orang Arab di Yaman. Aslinya orang Arab di Yaman. Lalu sesudah Sadd Ma'rib, bendungan Ma'rib hancur, mereka pindah di Al Jazeera saja. Selain itu nggak ada Arab. Tapi sekarang orang Arab malah sampai ke Indonesia, betul nggak? Ini contohnya saya. Ini sebelum lahir Rasulullah. Lalu lahir sampai turun wahyu. Kelebihannya apa? Sifatnya. Semua ulama sirah berkata, sifat manusia, sifat akhlak manusia yang paling diagungkan, yang paling diutamakan itu dua, as-sadiq al-amin. Ini yang paling butuh dalam mimpinan. Mau jadi mimpinan harus punya dua sifat ini. Kalau tidak punya sifat ini tidak bisa jadi. As-sadiq al-amin. Lalu masalah atau masa dari turun wahyu sampai akhir usia Rasulullah SAW 63 tahun dibagi dua, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Al-Madinah. Seperti itu petanya kehidupan Rasulullah atau sirah nabawiyah. Sebelum lahir sampai turun wahyu, dari turun wahyu selama 13 tahun di Makkah, dari hijrah sampai akhir usia Rasulullah SAW. Kenapa dibagi seperti ini? Karena memang setiap masa berbeda dengan masa yang lain, beda jauh. Sangat berbeda. Maka di sini banyak perubahan. Sebelum lahir dan sesudah lahir berbeda. Sebelum biasa dan di Makkah berbeda. Makkah sama Al-Madinah jauh berbeda. Makkah seperti apa singkatnya? Ini kita masih singkat saja. Jadi mudah-mudahan, doain ya, mudah-mudahan hari ini saya ajak kalian cinta dan belajar saja. Kalau dapat 2 poin ini, alhamdulillah. Ini tujuan saya. Cinta Rasulullah, tapi jangan cinta doang. Jangan bilang, wah saya cinta Rasulullah luar biasa, nangis. Bukan begitu cintanya. Tapi belajar sejarahnya, amalkan sunnahnya, jalan di jalannya Rasulullah, ikut atas jalan Rasulullah yang kita doakan di setiap Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ambil jalannya Rasulullah, jangan ambil orang lain. Jika ada pilihan banyak jalan, di mana jalan Rasulullah? Ini jalan Rasulullah, ikutlah. Oh ini menurut guru saya, menurut fulan, kan ini juga guru saya. Rasulullah guru saya bukan? Guru saya juga lah. Guru yang paling agung. Guru para guru semua. Betul nggak? Kalau ada berapa jalan, ini menurut ayah, ini menurut ibu, ini menurut istri, ini menurut fulan, ini menurut fulan. Mana menurut Rasulullah? Ini menurut Rasulullah. Udah ikut ini saya. Mohon maaf. Selesai. Ini yang kita bilang apa? Cinta Rasulullah. Pilih jalannya. Menurut Rasulullah, apakah ada satu masalah yang tidak dijelaskan? Tidak ada. Hampir tidak ada. Hadis Rasulullah sangat banyak. Pondasi semua sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah buku yang sangat singkat, malah langsung ada judulnya. Riyadhus Shalihin. Kenapa Riyadhus Shalihin diutamakan dalam buku sirah untuk apalagi orang awam? Karena langsung tinggal buka. Cari apa? Puasa. Baca buku puasa. Bagian puasa ini, bagian puasa. Gitu udah selesai. Semua ada dibagi. Jadi tugas kita hari ini, target kita hari ini, cinta Rasulullah, baca sejarahnya untuk ikut di dunia dan di akhirat. Jadi seperti tadi, bagiannya 4 sebelum lahir, dari lahir sampai turun wahyu, dari turun wahyu masa di Makkah, kita belum jelaskan masa di Makkah. Seperti tadi, masa di Makkah, kepentingannya apa atau